inilah salah satu hasil dari sungai di daerah Kikim Timur ini. Nah, ini merupakan salah satu tradisi khas daerah Kikim Timur, namanya itu bekarang. Itu adalah ketika selesai makan, akan ada rasa seperti kita habis minum minuman soda. Untuk pengolahannya memang ini wajib dengan cara yang baik dan benar, karena kalau salah olah bisa jadi ini bisa memabukkan. Makanya ada istilah mabuk kepayang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki beragam tradisi-tradisi unik. Salah satunya adalah tradisi bekarang iwak. Bekarang sendiri memiliki arti menangkap, sedangkan iwak itu ikan. Oke, nah jadi hari ini kita bakal nyari ikan, namanya itu bekarang, Bu ya. Iya. Betul ya. Nah, dengan menggunakan berbagai macam alat tradisional yang ada di sini, ini salah satunya tombak yang akan kita pakai nanti. Cicit, kamu siap menombak hatiku? Siap. Ikan langsung. Oke, kalau gitu langsung saja kita berangkat. Ayo. Aku sama Citra mau ikut tradisi bekarang yang kebetulan lagi diadakan di Desa Patikal Baru, Kabupaten Lahat. Hampir semua warga ikut meramaikan tradisi bekarang ini. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak juga ikut turun menangkap ikan di sungai. Semua warga desa Patikal Baru tumpah ruah di sungai untuk bersama-sama menangkap ikan di sungai. Biasanya tradisi bekarang ini dilakukan ketika musim kemarau. Ketika kemarau, air di sungai menjadi lebih surut dan banyak ikan-ikan yang terjebak di dalam genangan air sungai. Kalau kondisinya seperti ini, jadi lebih mudah kan untuk menangkap ikannya? Hahaha. Untuk menangkap ikannya boleh menggunakan alat seperti jaring, pancingan, maupun senapan tombak. Tapi bisa juga kok kalau mau menangkap ikan dengan tangan kosong. Mau apapun cara dan alatnya, yang penting keseruannya. Ayo semua, semangat cari ikannya. Bekarang tidak hanya ada di Kabupaten Lahat. Di daerah Sumatera Selatan lain seperti di Kabupaten Musi Banyuasin juga ada. Kalau di Kabupaten Lahat, bekarang ini biasa dilakukan di lokasi khusus yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa sembarangan tempat menangkap ikannya. Harus sesuai dengan tradisi dan aturan yang berlaku. Walaupun menangkap ikan di sungai sini boleh menggunakan alat apa saja, tapi tidak boleh menggunakan alat yang dapat merusak lingkungan maupun membahayakan bagi ikan dan juga lingkungan sekitarnya. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman dari tetua atau pemangku adat setempat. Oke, Pak, ini dapat, Pak. Satu, Pak. Satu. Angkat dong. Nah, inilah salah satu hasil dari sungai di daerah Kikim Timur ini. Nah, ini merupakan salah satu tradisi khas daerah Kikim Timur, namanya itu bekarang. Seluruh masyarakat turun ke sungai, kita cari ikan. Ayo, kita cari lagi yuk. Sama, aku juga dapat ikan nih. Masa kamu doang yang dapat? Karena kita sudah dapat banyak ikan, gimana kalau kita langsung ajak ibu-ibu di sini buat olah ikan lelenya? Yuk kita masak. Nah, jadi setelah tadi kita proses penangkapan ikan dengan cara bekarang dengan seluruh warga desa, Cicit, dan hasilnya itu kita dapat banyak banget. Itu bisa stok makan berminggu-minggu nanti. Nah, ini salah satu hasilnya dan kita bakal langsung masak. Untuk olahan yang pertama adalah pendap kuas. Ikan lele yang sudah kita tangkap selanjutnya dibersihkan. Karena ikan lelenya nanti dimasukkan ke dalam bambu, maka harus kita potong-potong ikan lelenya menjadi lebih kecil. Untuk potongan ikan lelenya sesuai selera saja ya. Yang penting ikannya masuk dan buat ke dalam bambunya. Selain ikan lele, ada durian yang menjadi salah satu bahan yang penting nih. Durian yang dipakai adalah jenis durian tembaga. Durian tembaga memang banyak tumbuh subur di daerah Kabupaten Lahat. Yang mau kita olah hanya daging durian tembaganya saja. Setiap makanan akan kurang sedap kalau tidak ada bumbunya. Kebetulan Ibu Desi sedang membuat bumbu untuk pendap kuasnya. Bahan yang pertama dihaluskan adalah kunyit. Setelah halus, baru tambahkan potongan cabai rawit merah. Ulek lagi ya Bu, sampai benar-benar halus. Setelah bumbu cabenya halus, baru ditambahkan dengan durian tembaganya. Lalu diulek lagi dengan menjadi sambal durian. Oh iyo, sebenarnya
Bisa juga ditambahkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi. Tapi itu semua sesuai selera saja ya. Setelah dicampurkan durian, jangan lupa tambahkan potongan serai agar pendap guas ini memiliki aroma yang khas. Bu, ikannya sudah dipotong galo ini. Kita campurin ke tempoyak ya, Bu. Oke. Ikan lele yang sudah dicampurkan, kita campurkan dengan sambal duriannya tadi. Proses pencampuran ini harus hati-hati ya, agar daging ikan lelenya tidak ikut hancur. Nah, setelah semuanya tercampur merata, baru deh kita masukkan ikan dan bumbunya ke dalam potongan bambu yang sudah dibersihkan ini. Sebelum dimasukkan ke dalam bambu, kita masukkan terlebih dahulu daun pisang. Tujuannya agar ikan dan bumbunya tidak lengket dan menempel pada saat proses pembakaran nanti. Untung saja ikannya sudah dipotong kecil-kecil ya. Jadi muat dimasukkan ke dalam bambunya. Setelah semuanya masuk ke dalam bambu, untuk langkah terakhir, kita tutup dengan daun pisang yang sudah dilipat seperti ini. Nah, pendap ruas ini sebenarnya ada di beberapa daerah lain. Tapi bedanya, kalau seperti di Lampung dan juga Bengkulu, itu biasanya menggunakan daun talas sebagai media masaknya. Dan biasanya masaknya juga dikukus. Tapi kalau ini kita pakai ikan sungai yang dimasukkan ke dalam bambu. Dan cara masaknya itu dibakar. Nah, ini langsung kita bakar. Selanjutnya, bambu-bambu yang sudah ditutup ini kita bakar dengan api unggun ya. Untuk proses pembakarannya jangan terlalu lama. Cukup 10-15 menit sampai ikannya benar-benar masak. Nah, kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, itu tandanya pendap gaus ini sudah matang. Kalau sudah, tinggal kita belah deh bambunya. Tuh lihat, ikannya sudah matang. Beuh, aromanya itu benar-benar khas banget anak negeri. Jadi makin gak sabar buat langsung makan. Hahaha. Nah, jadi ini yang namanya makanan yang udah kita olah tadi namanya pendap kuas. Ini menggunakan ikan sungai dengan campuran tempoyak dan dibakar di dalam bambu. Oh. Pendap gaus ini mirip dengan makanan lemang atau lemeng dari Jawa Barat. Soalnya dimasaknya dengan menggunakan potongan bambu. Walaupun dimasaknya sama, tapi keduanya berbeda ya. Kalau lemang dari Jawa Barat, biasanya isinya beras ketan. Sedangkan pendap gaus ini tidak memakai beras ketan sama sekali. Soal rasa, pendap gaus ini juara banget. Kalau kata orang Palembang, lemak nian. Karena dibalut dengan daun pisang, membuat pendap gaus ini memiliki aroma yang khas. Enak banget. Tapi ini pendapnya memang agak pedas. Cuman nggak apa-apa, makannya makin selera. Tapi pendap itu sebenarnya mirip sama olahan makanan ikan lainnya, itu kayak pepes ikan, Bu ya. Tapi bedanya kalau di pepes ikan itu dia pakai bumbu pepes dengan kemiri, bawang, cabai dan lain-lain. Kalau ini kita pakai tempoyak, pakai olahan buah durian yang masih fresh banget. Nah, ini yang jadi pembedanya banget. Kita coba ya. Enak banget, Bu. Ayo Bu, makan lagi, Bu. Ikan lele tidak hanya enak, namun juga kaya manfaat loh. Ikan lele mengandung banyak protein dan asam lemak omega 3 yang menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, kandungan protein pada ikan lele bisa memberi manfaat bagi tubuh. Salah satunya menjaga kesehatan pencernaan. Nah, sekarang ini bahannya sudah lengkap semua. Waktunya kita masak. Ayo, Bu. Loh. Ada apa, Bu? Kayak orang kebingungan. Put, kayaknya ada yang kurang. Besi. Apa itu besi? Besi apa, Bu? Itu belimbing besi. Oh, belimbing besi. Walah, ternyata ada satu bahan yang kurang. Dan itu yang paling penting. Iyo, belimbing mulu atau belimbing sayurnya belum ada. Ya sudah, langsung saja kita cari yo. Belimbing wulu atau disebut juga dengan belimbing sayur merupakan tumbuhan yang hidup pada ketinggian 5 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Pohon belimbing wulu biasanya tumbuh subur di daerah tropis seperti di negara Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Kalau di Indonesia, pohon belimbing wulu biasanya tumbuh di area perkebunan maupun di depan pekarangan rumah. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman tropis yang dapat berbuah sepanjang tahun. Jadi nggak usah nunggu musimnya ya kalau belimbing wulu ini. Karena kita sudah nemu pohon belimbing wulunya, langsung saja yuk kita petik. Hayo Cit, Bu, kita petik belimbing wulunya yang banyak ya. Oke, ini dia yang namanya belimbing besi atau kalau secara bahasa Indonesianya itu lebih dikenal dengan belimbing wulu. Nah, kita udah dapat banyak banget
Ini bakal enak banget kalau diolah dijadiin masakan. Tapi ini pun juga bisa dikonsumsi secara langsung pada dia menjadi buah seperti ini. Jadi nggak lengkap kalau rasanya kita nggak nyicip buah yang udah kita petik ini, Bu. Kita cicip dulu ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Asam banget. Manis. Untuk yang udah terbiasa dengan asam manis kehidupan, ini nggak ada rasanya. Buah yang besar dan lebih tua biasanya tidak terlalu asam. Beda dengan buah belimbing yang masih muda. Rasanya pasti asam banget. Buah asal Indonesia ini memang sering diolah menjadi beraneka macam masakan. Kalau di Jawa Tengah, menjadi bahan campuran garang asam. Nah, kalau di Palembang mau kita olah jadi makanan khas Kabupaten Lahat, yaitu sanga blimbing wuluh. Yuk kita masak. Nah, jadi dalam pembuatan makanan kali ini kita akan masak namanya sanga blimbing wuluh. Dan bahan yang paling pokok ini dia bintangnya. Kalau di sini disebutnya itu blimbing besi. Tapi kalau kita tuh biasa tahunya itu namanya blimbing wuluh. Kalau gitu langsung aja kita masak. Siap Cicit, Ibu? Ayo kita masak. Untuk membuat sayur ngamen, blimbing wuluh biasanya menggunakan ikan yang digoreng maupun dibakar. Ikan yang dipakai jenis ikan air tawar yang hidup di sungai. Selain ikan lele, bisa juga diganti dengan ikan nila, mujair maupun ikan gabus. Ikan lele yang sudah dibersihkan ini akan kita bakar dengan alat pemanggang tradisional yang terbuat dari bambu. Masyarakat Lahat biasa menyebut alat ini dengan sepitan. Setelah ikan lelenya sudah dicapit di bambu ini, lanjut kita panggang sampai ikannya matang. Sambil menunggu ikan lelenya matang, kita bikin bumbu dan kuah untuk sayur ngamen blimbing wuluh. Blimbing wuluh atau blimbing sayur ini tidak dihaluskan ya, tapi hanya dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, dan sedikit garam. Semua bahan-bahannya tadi diulek sampai halus ya. Ayo Bu, semangat nguleknya. Sayur ngamen blimbing wuluh ini mirip seperti gulai karena menggunakan santan kelapa untuk kuahnya. Cit, Bu, ikan lelenya sudah matang nih. Kita simpan sebentar dulu ya lelenya tadi. Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru kita tambahkan santan kelapa. Nah, dalam pembuatan masakan kali ini yaitu sanga blimbing wuluh, kita cenderung menggunakan blimbing yang sudah tua. Karena kalau kita menggunakan blimbing yang masih muda, yang kecil-kecil seperti ini cenderung rasanya lebih kecut. Nah, kalau yang udah tua ini asamnya asam segar nih ya. Ayo kita masukin. Terakhir baru kita tambahkan lele yang sudah dibakar tadi. Kalau sudah begini, jangan sering diaduk ya. Cukup diamkan saja hingga kuahnya meresap ke daging ikan lele. Kalau kuahnya sudah berkurang, tandanya sanga blimbing wuluhnya sudah matang. Memang ya, kalau makanan-makanan yang berkuah itu paling enak disajikan kalau lagi hangat atau baru saja matang. Ya udah, langsung yuk kita habiskan saja. Rasanya gurih nih ya. Kuahnya itu mirip seperti kuah opor ayam, tapi ini lebih gurih dan lebih banyak kuahnya. Ternyata ikan dimasak dengan kuah santan cocok juga ya. Sanga blimbing wuluh ini sekilas mirip dengan mangut lele khas Yogyakarta karena sama-sama memakai bahan baku ikan lele. Bedanya kalau mangut lele, lelenya digoreng. Kalau sanga blimbing wuluh, lelenya dibakar. Oh iyo, sama kuahnya juga agak beda ya. Kalau mangut lele, kuahnya berwarna agak kemerahan. Nah, kalau sayur ngamen blimbing wuluh ini, kuah santannya berwarna putih dan ada tambahan potongan blimbing wuluhnya. Nah, jadi daging blimbing wuluh ini selain rasanya enak banget, dia juga banyak mengandung vitamin dan juga mengandung manfaat untuk tubuh. Salah satunya dia dapat mencegah kadar gula karena dari rasa asamnya. Dan juga blimbing wuluh ini tuh bagus banget untuk kesehatan kulit kita. Iya, jadi nggak usah pakai skincarean lagi. Masak aja sanga blimbing wuluh tiap hari. Setiap hari. Dijamin kulitnya sehat. Kayak aku nih Bu, kenceng. Oh, kayak umur 17 tahun kan Bu? Iya. Iya aja Ibu. Makan lagi Bu.